Salam damai dalam Kristus. Hari ini Jumat 25 Maret 2022. Kita akan membacakan kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya Eti dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga atas rahmat, kasih dan berkat-Nya kepada kami, sehingga kami Kau beri kesempatan untuk lebih mengenal-Mu melalui sabda-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk rendah hati dan terbuka terhadap setiap sabda-Mu melalui Injil yang akan kami baca hari ini. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tetapi melaksanakan setiap sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ini dalam perayaan kabar sukacita, kita melihat sosok atau figur Maria yang dipilih Allah untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan. Allah memilih Maria untuk mengandung Sang Putra, dan Tuhan Yesus sendiri yang memilih Maria untuk menjadi ibunya. Oleh karena itu, Hari Raya Sukacita menjadi perayaan yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan dalam masa Prapaskah ini, di mana sosok Maria adalah sosok penting yang akan mengantar, membawa, dan menuntun kita untuk mengerti makna salib, makna penderitaan. Maria telah menerima Sang Putra Allah,
dan Maria yang telah dipilih Yesus sendiri untuk menjadi bundanya, akan mendampingi dan menjadi pengantara kita untuk memahami dan mengerti rencana keselamatan Allah dalam diri Yesus yang telah memilih Maria menjadi bundanya. Maria menjadi sosok dan figur penting yang menjadi model bagi kita dalam masa Prapaskah, bahwa kita akan berjalan bersama Maria dalam jalan salib menuju ke puncak kemuliaan, menuju ke puncak keselamatan, dan Maria membawa kita melalui suatu karya penebusan. Oleh karena itu, untuk memahami rencana Allah, kita juga mau seperti Maria. Maria dengan tekun melaksanakan rencana Allah. Maria dengan kesetiaannya menerima rencana Allah. Kita pun bisa memahami rencana Allah dalam hidup kita kalau kita mau mendengarkan, menerima setiap rencana Allah di dalam hidup kita. Kita mendengar dalam perayaan kabar sukacita ini bahwa Yesus anak Maria adalah seorang imam agung, imam yang akan memberikan hidupnya bagi dunia, imam yang akan menuntun dan membimbing manusia pada keselamatan, imam yang menyatakan kekuasaan, cinta, dan berkat-Nya bagi dunia. Dalam bacaan Injil Lukas, kita mendengar bagaimana prosesi kabar sukacita itu, di mana malaikat datang membawa kabar sukacita kepada dunia melalui Maria. Jawaban Maria, "Ya," harus menjadi jawaban kita juga kepada setiap panggilan Tuhan. Masa puasa, masa Prapaskah adalah masa di mana Tuhan memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, untuk menjadi anaknya, bukan menjadi hamba. Kita adalah putra-putri terang, maka seperti Maria, kita juga akan menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Semoga Tuhan memberkati kita dan membawa kita pada sukacita ilahi, seperti Maria yang telah menerima kabar sukacita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami untuk rendah hati dengan membiarkan hati dan pikiran kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan menjadikan kami pembawa kabar sukacita bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Terimalah kami dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.